izin Uni Rifa, tadi yang dipertanyakan itu Mbak Evelyn ini, kenapa tata cara ibadah, ya kan, tata cara ibadah dari umat Muslim sama Kristen itu berbeda? Silakan. Mau ditekankan lagi enggak, Evelyn? Nggak mau ditekankan lagi nggak tentang pertanyaan saudari tadi? Cara beribadahnya Mbak. Ya, itu sih pertanyaannya Mbak, kenapa cara beda beribadah? Cara beribadahnya, iya. Iya Mbak, itu dulu. Baik, Evelyn, kita belajar historis. Dari zaman dahulu agama-agama telah ada. Ada kejawen, ada kapitayan. Islam, Kristen, Yahudi. Semua caranya berbeda. Kenapa mereka berbeda? Karena sumber kita berbeda. Itu ya jawaban singkatnya, karena sumber kita berbeda. Orang Kristen mengaku dapat ajaran dari Tuhannya. Orang Islam mengaku dapat ajaran dari Tuhannya. Orang Yahudi dapat ajaran dari Tuhannya. Tapi kok berbeda? Kok Tuhan jadi banyak? Mustahil Tuhan banyak. Bagaimana cara kita mengambil satu ajaran yang benar di antara ajaran yang tidak benar? Nggak ada ajaran paling benar. Karena kalau ajaran ada paling benar, maka ada ajaran benar lainnya. Yang ada adalah ajaran benar dan tidak benar. Maka di antara ajaran-ajaran ini, mari kita buktikan mana sumbernya yang betul, mana ajarannya yang datang dari Tuhan. Caranya apa? Kita belajar. Kita mengidentifikasi, kita punya akal. Allah berikan akal Anda dan akal saya sama kapasitasnya. Cuman saya lebih banyak waktu untuk mengkajinya. Anda tidak sempat. Maka Allah sayang kepada Anda. Saya belajar bertahun-tahun, tapi karena Allah sayang kepada Anda, Allah izinkan saya Uni Rifa harus menjelaskan dalam durasi 3 menit apa yang dipelajari selama 3 tahun. Karena Allah sayang kepada Anda. Maka insya Allah saya jawab kenapa setiap agama memiliki cara berbeda dalam beribadahnya. Sumbernya berbeda. Maka untuk membuktikan di antara ajaran yang mengaku benar-benar ini, yang benar hanya satu, tidak mungkin yang benar itu banyak. Maka cara membuktikannya bagaimana? Mari kita kritisi sumbernya. Maka saya ingin mengajak Anda untuk membuktikan mana kitab yang layak dikatakan suci, mana kitab yang tidak layak dikatakan suci. Siap dengan informasi ini, saudariku? Oke, saya mau konfirmasi dulu. Memverifikasi pengetahuan Anda bukan untuk mendiskreditkan. Karena apa? Andai Anda tidak tahu angka dan huruf, saya tak mungkin menjelaskan kali-kalian. Angka 1, ibarat kata, saya tidak mungkin mengajarkan Anda membaca Al-Quran sementara Anda tidak tahu apa huruf alif, apa huruf ba. Betul nggak Mbak Evelyn? Betul ya? Betul Mbak. Izinkan saya, mari kita ke dasarnya, paling inti. Pertanyaan saya, Mbak Evelyn tahu tidak apa yang dimaksud dengan kitab suci? Kalau tidak, langsung katakan tidak. Langsung saya jelaskan. Kitab suci? Iya. Kitab suci berasal dari perkataan Allah. Mantap, Masya Allah, luar biasa. Sepakat dengan itu ya? Berarti kalau ada kitab yang tidak memuat perkataan Allah di dalamnya, masih bisa nggak dikatakan suci? Enggak. Masya Allah, luar biasa. Nalar Anda tidak bertentangan dengan kebenaran. Kenapa? Karena kalau kita bicara bahwa kitab suci adalah perkataan Allah, maka kalau ada kitab yang di dalamnya tidak memuat perkataan Allah, bercampur dengan perkataan manusia, itu sudah terkotori. Maka ini tidak bisa dikatakan suci. Oke, sekarang saya sampaikan kepada Anda. Al-Quran adalah kalam Allah. Dari semua ayatnya tidak ada percampuran antara perkataan Tuhan dengan perkataan manusia. Kok bisa Uni Rifa bisa membuktikan? Kok Uni Rifa? Saya nggak perlu challenge, tapi Al-Quran sendiri punya branding terhadap dirinya. Al-Quran katakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Kalau kalian ragu terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, buat semisal. Wadu'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Ajaklah semua syuhada kalian.
Siapa? Mau ajak Jin, mau ajak Mama Gufron, mau ajak Paul Jong, mau ajak Bom Bom, mau ajak Toyol, Sai Baba, bantah Al-Quran sebagai kitab suci, buat semisal Al-Quran. 1400 tahun tidak ada satupun umat Islam yang bertentangan tentang, oh ini kayaknya Al-Quran bukannya? Kayaknya Al-Quran ini ditemukan di mana? Oh di sana. Bertengkarlah umat. Kayaknya dari gesturnya tuh kayak Al-Quran. Ragu kita. Oh mazhab ini bilang ini ayat Al-Quran, mazhab ini bilang tidak. Tidak ada pertikaian tentang Al-Quran, bahwa ini Al-Quran atau tidak. Tidak ada. Bagaimana dengan Kristen? Kristen ada yang namanya apokrif. Apokrif adalah kitab-kitab yang konon katanya adalah Injil tapi ditolak oleh gereja. Kenapa? Katanya palsu, disembunyikan. Injil Matius, Injil Lukas, Injil Injil Yohanes, Injil Lukas, 4 Injil kanonik. Siapa yang bilang cuma ada 4? Tertulian. Lalu ternyata ada Injil Filipus, Injil Maria, Injil Thomas. Ternyata ini tidak masuk ke dalam kategori Injil. Inilah artinya apa? Buatan manusia pasti bisa ditiru. Lalu saya tunjukkan secara eksplisit bahwa di kitab Anda bahkan memuat cerita dongeng, bahkan memuat perkataan manusia dari pendapatnya sendiri. Saya sudah mengatakan Al-Quran men-challenge diri kalian, umat Kristiani, bantah perkataan Al-Quran. Dan Mbak Evelyn, saya kasih waktu. Mudah-mudahan Allah izinkan Anda cepat kembali ke fitrah sebagai muslimah. Tapi kalau Anda masih ragu, silakan Anda cari 1500 tahun waktu untuk membuktikan bahwa ada perkataan manusia yang ada di Al-Quran. Silakan, Anda punya hak untuk mencari tahu. Maka kita lihat Bible. Bible adalah kumpulan-kumpulan kitab, Mbak, yang ditulis oleh hasil wartawan Yunani, yang bahkan tidak pernah bertemu dengan Yesus. Namanya siapa? Ada Lukas, Matius, Markus. Bahkan penulisnya sebenarnya tidak jelas. Skolar kalian mengakui, tetapi diklaim bahwa ini Matius, ini Markus, ini Lukas. Secara akademis tidak bisa dibuktikan. Di dalam Bible termaktub di dalamnya pengajaran manusia. Siapa yang bilang? Kitab kalian. Mari kita cross check Paulus membuat surat, apakah dia berbicara berdasarkan pemberitahuan Tuhan, perkataan Tuhan? Tidak. Anda cross check. Aplikasi Bible sudah punya belum? Sudah. Oke, saya tunjukkan datanya. Saya ajarkan caranya. Supaya Anda lebih belajar lagi. Semakin belajar Bible, semakin tahu kebenaran Islam. Ya. Oke. Ini adalah aplikasi Bible, saudariku. Ya, saya berharap tak butuh waktu lama untuk Anda kembali ke fitrah. Aplikasi Bible ini silakan dibuka, klik. Maka Anda cari di sini. Tuliskan di sini ya, pendapatku. Klik di sini. Maka Anda akan menemukan dalam kitab Korintus. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami, pendapat Paulus. 1 Korintus 7:25. Memberikan pendapatku sebagai orang yang dapat dipercaya. Klaim pendapat pribadi. Lalu tetapi menurut pendapatku ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal. Inilah pendapatku. Inilah pendapatku. Sementara ini terkanonisasi dalam perjanjian baru, terpisah ribuan tahun dengan perjanjian lama. Mari kita cross check kitab perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi, dalam Ulangan 18 ayat 18. Bagaimana esensi seorang nabi? Seorang nabi dalam Ulangan 18 ayat 18. Apa kata Tuhan? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Artinya apa yang disampaikan oleh nabi itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi, adalah perkataan Tuhan. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Maka kalau memang Anda ingin tahu ajaran mana yang betul, maka cross check apakah ajaran itu datang dari Tuhan atau dari manusia. Apakah Islam menjalankan perintah manusia? Al-Quran adalah kalam Allah yang diberikan kepada manusia sebagai pengajarnya. Bukan berarti kami mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang datang dari dirinya sendiri. Karena Al-Quran katakan Nabi Muhammad tidak berkata menurut hawa nafsunya sendiri. Maka lalu apa kata kitab Anda? Kitab Ulangan 18:20. Tetapi seorang Nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, Nabi itu harus mati. Cross-check kehidupan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Al-Quran? Seandainya Muhammad ini berdusta,
Tentu mudah saja bagi Allah untuk menghancurkan Nabi Muhammad supaya tidak lanjut penyesatan. Nabi Muhammad wafat sebagaimana manusia wafat secara normal. Beliau pernah hendak diracun, tapi beliau hidup. Beliau berapa kali mengalami peperangan, berapa kali diboikot dan ingin dibunuh. Allah selamatkan. Ini Nabi asli menurut Ulangan 18:18. Seperti Musa enggak? Seperti Musa, berbicara berdasarkan perintah Tuhan. Menikah, normal hidupnya. Manusia dia. Tapi kalau ada yang mengatakan ini untuk Yesus, mengajarkan pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Nabi Bani Israel, salah kaprah. Yesus tidak sama dengan Musa. Dia setengah Tuhan, setengah manusia. Manusia yang ketuhan-tuhanan. Dan dia juga adalah orang. Itu menurut doktrin. Tapi kita tanya sama Yesus, apakah Yesus benar-benar begitu? Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, Mbak. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Kok bisa-bisanya kalian percaya perkataan Yohanes 1:1 adalah himne Plato, bahwa pada mulanya firman-firman itu menjadi firman, menjadi Tuhan, menjadi manusia. Sementara Nabi yang diutus oleh Tuhan, dia menyampaikan firman, bukan berubah menjadi firman. Kok dalam Kristen Nabi itu berubah jadi Nabi itu adalah firman yang jadi manusia? Ketika firman jadi manusia, kok menerima firman lagi? Apa-apaan ini, Mbak? Apa-apaan ajaran ini? Maka dari mana Anda ingin membuktikan mana ajaran yang betul? Mari kita simak. Di mana Tuhan Bani Israel mengajarkan jingkrak-jingkrak di gereja, Mbak? Cross check, Mbak, cari tahu. Di mana Tuhannya Bani Israel mengajarkan untuk perempuan itu terbuka kepalanya ketika berdoa? Di mana Tuhan Bani Israel mengajarkan makan babi? Di mana Tuhannya Bani Israel mengajarkan untuk beribadah hari Minggu? Mbak harus cari tahu. Bagaimana dengan umat Islam? Kami, yang penting bagi kami, rukun Islam kami sumbernya Al-Quran. Sholat kami ada panduannya. Pertama perintahnya, panduannya Nabi kami. Datang dari Allah. Membuktikan Nabi Muhammad betul datang dari Allah, cari kesalahan beliau, Mbak. Kenapa? Saya tunjukkan kepada Anda. Bahkan seandainya Anda belajar Bible, Anda akan menemukan Islam sebagai agama kebenaran. Karena Islam tidak bertentangan dengan pengajaran Yesus. Islam bertentangan dengan doktrin gereja dan pengajaran Paulus. Yesus berkata, jangan menyangka aku meniadakan hukum Torah. Pertanyaan saya, Kristen pakai hukum Torah atau tidak, Mbak? Klaim. Buktinya apa, sahabat enggak? Hari Sabat nggak? Kumiyut. Hari Minggu bukan Mbak. Sabat. Hari Minggu. Ya, nggak apa-apa. Artinya tidak hari Minggu. Dalam kitab Imamat tidak boleh makan babi. Kristen makan babi nggak? Bahkan agama Kristen adalah agama yang menentang dan mengencingi ajaran orang-orang yang merupakan ajaran pemilik kitab Torah. Kristen. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam tegaskan bahwa telah terdapat cahaya dalam kitab Torah. Tapi bukan kitab Torah ini bukan Bible, Mbak. Karena Bible ini adalah karangan manusia yang bercampur antara firman Tuhan dengan perkataan manusia. Loh, bagaimana supaya kita tahu mana firman Tuhan dengan manusia? Maka Allah yang maha pengasih dan maha penyayang itu tidak membiarkan hamba-hambanya tersesat lama, maka dia berikan batu ujinya. Apa itu? Al-Quran. Maka Mbak, kenapa kita berbeda-beda? Karena sebagian dari manusia ini yang diberikan kebenaran kepadanya mereka ingkari, mereka ikuti perkataan manusia, mereka tentang perkataan Tuhan. Mari kita buktikan. Jadi kenapa Kristen berbeda dengan Islam? Tata cara ibadahnya, karena Kristen ikuti ajaran manusia yang tidak ada sandarannya kepada Yesus. Sejak kapan Yesus mengajarkan makan babi? Sejak kapan Yesus mengajarkan pemberkatan pernikahan di gereja? Sejak kapan Yesus mengajarkan ibadah-ibadah orang Kristen? Makanya saya pernah bertanya, selalu saya tanyakan kepada orang Kristen, wahai saudaraku, kalian Kristen bukan? Ya, pengikut Yesus, betul. Maka apa ajaran Yesus yang dia lakukan, yang kalian ikuti? Jangan kalian tanya kepada umat Islam. Bahkan minum kami pun harus mengikuti Nabi Muhammad diajarkan. Bahkan tidur pun kami mengikuti ajaran Nabi Muhammad diajarkan. Ini Islam. Ajarannya datang dari seorang tokoh ring satu bernama Muhammad SAW yang adalah utusan Allah. Membantah bahwa Muhammad bukan utusan Allah. Tunjuk satu cacat, satu celah dari beliau. Bagaimana mungkin, Mbak, kalau dia diutus Tuhan kok nggak ada cacat celah dari perbuatannya?
Sementara apa kata Yesus? Hati-hati dengan serigala berbulu domba. Banyak penyesat telah muncul. Penyesat ini akan menghilangkan dalam kitab Daniel, nubuatan. Pembinasa keji ini akan menghentikan kurban bakaran. Kristen tidak lagi kurban bakaran karena kalian sudah kurban Tuhan. Orang yang memberikan anak-anak kecil kepada dewa Molok saja ditumpas oleh Tuhan. Tapi kalian lebih keji daripada suku Inka dan suku orang Molok. Kalau orang Molok mengorbankan manusia untuk Tuhannya, kalian lebih lanjut lagi mengorbankan manusia ke Tuhan-Tuhanan dan Tuhan ke manusia-manusiaan. Ngeri kalian kawan. Ngeri kalian. Nah inilah Mbak, kenapa kita berbeda? Sumber kita berbeda. Umat Kristiani sumbernya tidak jelas. Kami jelas. Kami punya ranah keilmuan menunjukkan bahwa apa yang kami imani ini ada landasan dasarnya merujuk kepada yang mengajarkannya. Lah Kristen, siapa pertama sekali orang yang mengajarkan Tritunggal? Siapa pertama sekali orang yang mengajarkan liturgi-liturgi yang ada di gereja? Siapa yang mengkanonisasi Bible? Mbak, mencret Mbak jawab Mbak, 6 tahun saya sudah diskusi Mbak, mencret. Nah, silakan Mbak Evelyn. Mungkin kalau bahasa saya terlalu melebar, tekankan poin apa yang membuat Mbak ragu. Kenapa Mbak belum juga menjadi muslimah? Silakan. Enggak, kalau saya enggak ragu, Mbak. Cuman belum siap untuk keluarga tahu. Karena kalau keluarga Berarti tahu, Anda Mbak, sudah tahu kebenaran mana yang kebenaran itu? Sudah paham? iya saya paham. Sudah saya menerima sejak kebenaran kuliah. itu? Oke. Sudah. Saya pernah berkata berkali-kali ya, saya lebih sedih kepada orang yang tahu kebenaran dan dia menolaknya. Saya lebih sedih ketimbang ada orang yang tahu kebenaran dia menolaknya terang-terangan. Kenapa? Dia memilih untuk menolak. Saya lebih sedih ketika ada orang yang tahu kebenaran dan ingin menggapainya, tapi hanya karena faktor ketakutannya kepada masalah duniawi, padahal dia tahu bahwa yang akan melindunginya adalah Allah. Dia percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang maha perkasa, maha luar biasa, tapi dia ketakut karena faktor duniawi. Saya lebih sedih melihatnya Mbak. Saya lebih sedih Mbak. Kenapa? Tidak ada yang tahu kapan kita wafat. Dalam ibarat filsafah kami orang Minang ya Mbak. Kelapa jatuh, bunganya jatuh, mumbangnya jatuh. Artinya apa? Lihat pohon kelapa. Putiknya jatuh. Bayi mati. Mumbangnya yang belum besar itu jatuh. Kelapa jatuh. Artinya apa? Entah besar, kecil, kapanpun kita bisa berakhir di dunia ini. Tapi ketika Anda menunda-nunda, kebenaran telah sampai, diterima oleh akal, diterima oleh hati, tertolak hanya karena faktor duniawi. Anda gadaikan dunia Anda yang paling maksimal, ya nggak nyampe 100 tahun. Dengan kehidupan kekal di akhirat. Sedih saya, miris. Artinya iman. Iman itu apa? Iman kau percaya, diikrarkan di lisan, benarkan di hati. Oh ya, Allah adalah Tuhan. Ya, kau percaya Allah adalah Tuhan. Berarti kau percaya semua janji Allah. Janji Allah apa? Nabi Ibrahim di dalam api tak terbakar. Nabi Yunus dalam perut ikan tak mati. Nabi Isa dikelilingi anjing-anjing Romawi. Allah selamatkan. Nabi Muhammad berkali-kali dalam suasana genting. Allah selamatkan. Lalu Anda khawatir akan karena duniawi, padahal sudah tahu Islam adalah kebenaran, sangat disayangkan. Tapi tidak masalah. La ikraha fiddin. Anda punya hak pilih. Jadi ketika nanti Anda dihadapkan di hadapan Allah, ketika Anda dihakimi oleh Allah, Evelyn, kenapa kau mati dalam keadaan kafir? Padahal kau tahu kebenaran Islam. Kalau Anda tidak tahu kebenaran Islam, Anda masih dimaklumi. Karena Anda termasuk ahlul fatrah. Belum sampai risalah kebenaran kepada Anda. Jadi Anda belum menolak apa-apa. Ya. Maka orang-orang yang tidak tahu apa yang dilakukannya, itu bisa dimaklumi oleh Allah. Yang tidak akan dimaklumi, sudah tahu kebenaran, kau tolak pula. Maka inilah orang yang akan diazab oleh Allah kekal selamanya. Maka nanti ketika Anda bicara, saya takut dengan keluarga. Bukankah kau percaya kepadaku sebagai Tuhan yang maha perkasa? Kau takut kepada keluargamu. Nabi Muhammad pernah ditegur oleh Allah. Ketika beliau mengharamkan apa yang halal pada diri beliau. Kata Allah, kenapa diharamkan apa yang dihalalkan kepadamu Nabi? Kenapa takut dengan omongan orang? Takutlah kepada Allah saja. Inilah konsep Islam. Bertakwa. Kalau Anda iman hanya karena, mohon maaf, karena jatuh cinta kepada seorang pria muslim.
Bisa jadi keimanan Anda itu menjadi laknat bagi Anda sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Dalilnya apa? Surah Al-Ma'un. Orang Islam saja ketika sholat, sholatnya bukan karena Allah, dia lalai dalam sholatnya, sendirian tak sholat, pas rame-rame sholat. Maka sholatnya menjadi asbab dia celaka, kata Allah. Maka ketika kalian menjadi mu'alaf hanya karena duniawi, kalian akan dapatkan. Tapi kalian belum tentu mendapatkan akhirat. Sia-sia. Sia-sia. Maka pastikanlah bahwa Anda betul-betul beriman kepada Allah dan takwa. Takwa, Anda takut kepada azab Allah. Anda tahu bahwa Allah adalah entitas yang maha luar biasa, maha berkuasa, membolak-balikkan hati keluarga Anda. Hati Anda saja bisa dibolak-balik, apalagi keluarga. Dari mana Anda tahu kalau Anda bakalan diusir dari keluarga? Anda Tuhan. Jangan-jangan dengan akhlak Anda yang berubah ketika mendapatkan nilai-nilai Islami, sebagai seorang wanita Anda tutup tubuh Anda, kemudian Anda diperintahkan memiliki rasa malu sebagaimana Al-Quran ajarkan, Anda belajar fikih Islam, kemudian akhlak Anda semakin bagus, jangan-jangan orang tua Anda yang mengikuti Anda. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sok tahu dengan masa lalu. Ingat kitab Yakobus. Tahu tidak? Yakobus pernah mengatakan ini pengajaran dari Yesus sendiri. Kalau Anda masih Kristen saja Anda harus ikut ini. Maka saya katakan kalau ada orang-orang Kristen yang betul-betul mengikuti ajaran Yesus, dia Islam. Dia Islam. Ya, ini jangan sok tahu dengan masa depan, kata Yakobus. Dalam pasal keempat nomor 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tahu tidak apa yang akan terjadi besok? Kenapa menilai hari esok? Apa kata Yakobus? Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Masya Allah. Sejalan pengajaran Yakobus dengan Islam. Dunia ini sementara, ukhti. Anda gadaikan dunia yang sementara ini demi kekekalan yang nanti Anda nikmati kekal di neraka jahanam. Sedih saya. Saya lebih sedih melihat orang yang sudah tahu kebenaran tapi dia tolak karena duniawi. Saya lebih senang melihat orang kafir terang-terangan mengatakan Al-Quran palsu. Nabi Muhammad Nabi palsu. Lebih senang saya melihatnya. Yakobus pasal keempat nomor 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Tahu bahasa Arabnya jika Tuhan menghendakinya, Mbak Evelyn? Apa? Nggak tahu. Dalam bahasa Arab, diksi Yakobus pasal keempat 15 yang diajarkan oleh Yakobus adalah insya Allah. Maka kalau ada orang Kristen yang mengatakan aku pasti masuk surga, bohong. Bertentangan dengan kitab Yakobus. Kenapa? Jangankan kau setelah mati, hari esok aja kau nggak tahu apa yang terjadi padamu. Harusnya apa yang kita sampaikan? Insya Allah Mbak Evelyn aman, damai, sejahtera ketika sudah menjadi seorang muslimah. Insya Allah. Sandarkan kepada Allah. Jadi kalau Anda, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Insya Allah. Allah. Mantap. Insya Allah. Masya Allah. Jangan sok tahu tentang hari esok, Mbak. Jangan sok tahu tentang hari esok. Dari mana Anda tahu kalau Anda akan diusir dari keluarga? Jangan-jangan dengan Islamnya Anda menjadi wasilah terselamatkan keluarga Anda. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah, my sister. Silakan tanggapi. Iya benar sih yang Umi bilang. Terlalu takut. Besarkan Mbak Evelyn, Bang. Iya. Ya Mbak, memang terlalu takut saya. Takut duluan. Karena pasti memang kita nggak tahu hari esok gimana, tapi itulah pemikiran saya terlalu cepat menyangkal semuanya. Kalau saya nanti mengambil keputusan seperti ini, keluarga saya pasti akan membenci saya, masyarakat juga pasti akan mengolok-olok saya, gitu Mbak Umi. Jangankan Anda manusia biasa, jangankan saya bukan siapa-siapa. Yang Anda sembah saat sekarang ini saja, jangankan diolok-olok, dihinakan, sister. Ditelanjangi dia. Itu keniscayaan. Menyampaikan kebenaran berhadapan dengan orang-orang tak benar. Pasti diolok-olok. Lalu apa kemudian? Bukankah Anda sudah percaya adanya Allah yang bersama Anda? Ya, saya percaya. Percaya? Apalagi yang ditunggu? Jadi inilah kata kami umat Islam ini tidak pernah memaksakan saudara-saudara kami untuk memilih Islam. Karena hidayah itu Allah yang berhak, Mbak Evelyn. Jadi Allah yang tahu hati Mbak sekarang tuh ya Allah. Andai Mbak tidak diizinkan menjadi Islam, muslimah sampai akhir hayat, itu yang pantas buat Anda.
Karena yang mengetahui isi hati Anda adalah pemilik hati tersebut. Saya tidak pernah tahu. Mungkin saya terlihat, oh Mbak Evelyn terlihat baik. Kenapa ya kok udah jadi Islam? Saya melihat zohirnya. Isinya Allah yang tahu. Gitu. Kenapa dosa dan pahala tidak berbentuk, tidak bisa dilihat dengan mata? Supaya kita tidak saling menghakimi, Mbak. Karena hanya Allah yang berhak. Maka kita bersandar kepada Allah. Apa yang mesti Anda takutkan? Seandainya Anda mati, mati sudah. Kenapa takut dengan kematian? Karena kematian itu adalah hal yang pasti, Mbak. Coba, adakah obat yang menghentikan kematian? Tidak pernah ada, Mbak. Tuhannya kalian aja mati. Tuhannya umat Kristen saja mati. Apalagi kita. Maka dalam Islam itu, kenapa aslam? Berserah diri, Mbak. Islam itu dari kata aslam, salam, dan salim. Aslam artinya tunduk dan patuh, berserah diri. Serahkan diri Anda kepada Allah. Allah yang akan menentukan hidup Anda. Apakah betul Anda akan disalib seperti Yesus? Atau justru diselamatkan seperti Nabi Isa alaihi salam? Kalau Anda percaya kepada Tuhannya Isa, Nah, rukun Islam itu diantaranya pertama harus syahadat. Nah, ini harus diprosesnya. Siapkah hari ini, Bunda Evelyn? Bismillah. Bismillah, yakin Bunda Evelyn? Gak usah takut, Bismillah. Dan memang itu semua nggak mudah, tapi saya tanya sekali lagi. Apakah timbulnya Bunda Evelyn dari kesadaran atau karena ada paksaan? Kesadaran saya sendiri tanpa ada paksaan. Atau karena Yakin? pacarnya Islam? Apakah karena ada Bang Dia? Bukan. Apa karena pengen nikah sama Bang Dia? Saya ulangi lagi. Karena ada kesadaran dari diri sendiri, yakin? Masya Oke, nanti data-datanya tolong Bang Dia kirim ke saya. Ke Ustadz Alif atau ke siapa nih? Apa ke Bang Inspirasi? Data-datanya selanjutnya ya. Ustaz Hanafi, Oh ya, sama sama saya aja. Bang Inspirasi ya. Iya, Data-datanya kasih Bang Dia nanti kasih ke Bang Inspirasi DM. Oke? Oke, siapkan Ustadz Sugi atau Ustadz Alif, monggo dilanjut, saya nyimak. Ustadz Sugi, monggo. Dipercepat. tolong kalau bisa entah ada anduk kayak apa untuk menutup kepala. Siap Ya memang itu kaidahnya seperti itu, masya Allah. Ya, Masya Allah. Masya Allah, ini baru kayak gitu aja. Nantinya nambah dua. Masya Allah. Oke, Mbak Evelyn sudah siap, saudara-saudaraku yang ada di bawah. Mohon Anda hari ini sangat beruntung sekali menjadi saksi atas kerelaan hati Mbak Evelyn untuk menerima Islam. Bismillah. Tangannya diangkat satu, Mbak. Dibuka Gini. mute-nya, saudariku, mute-nya dibuka. Mute-nya dibuka, tangannya diangkat satu. Ya, mute-nya udah dibuka? Udah. Oke, Masya Udah, Allah. Pak, udah. Sip. Ditirukan ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Ashadu Ashadu alla ilaha ala ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Sah, saudaraku sekalian? Allah Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Lanjut Ustadz Alif. Lanjut Ustadz Alif. Sekali lagi, sekali lagi. silakan, Karena beliau silakan, tadinya silakan. Kristen. Ikuti sekali lagi. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia, utusan dan ciptaan Allah.
utusan dan ciptaan Allah. Allahu Akbar. Monggo Ustaz Talib. Tafadhol Ustaz Talib, lanjut. Oke, baik, terima kasih, sangat mengharukan ya. Aku seperti biasa mohon maaf, izin dulu sedikit mengetahui dari Kak Evelyn ya. Pertama, Kak Evelyn ini apakah di antara keluarga baru satu ini yang mualaf? Iya, tapi dari keluarga bapak, dari keluarga bapaknya bapak, udah ada yang muslim juga. Oke, Muslim juga. artinya orang tua, ibu, bapak, adik, kakak masih non muslim ya, kebanyakan. Iya. Oke, Baru saya. tentunya baru Kak Evelyn ya. Tentunya berharap bukan mereka juga menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, menjadi Insya seorang Allah. mualaf. Ya, begini, kita sebagai hamba ya di hadapan Allah, kita siapa di hadapan Allah. Walaupun Allah janjikan kepada orang yang sudah menghentikan kekafirannya atau dia masuk ke dalam Islam, Allah katakan akan diampuni dosa-dosanya, namun wujud kita sebagai hambanya tetap kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Begitu ya, kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah izin memimpin, mewakili. Kak Evelyn turut mengaminkan, dan juga semua saudara-saudara kami ya dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa afina warzuqna. Allahumma ya Allah, mohon diampuni segala dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa seluruh keluarga kami ya Allah, dosa seluruh saudara-saudara kami ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, dari kaum muslimin wal muslimat ya Allah, dari orang-orang beriman di antara laki-laki dan perempuan ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Warhamna ya Allah, tetaplah karuniakan kepada kami karuniamu ya Allah. Wahdina, wahdina, wahdina ya Allah, dan berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah. Tetapkanlah petunjuk itu pada diri kami ya Allah, dan lembutkanlah hati saudara-saudara kami ya Allah yang belum dilembutkan hatinya ya Allah, yang sampai detik ini masih belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Terutama mereka ya Allah yang masih berada di lingkungan kami, yang masih berada di antara saudara kami ya Allah, baik itu mereka adik kami, kakak kami, saudara kami, ibu kami, bapak kami ya Allah. Sekiranya mereka masih dikeraskan hatinya, mohon dilembutkan hatinya ya Allah, sehingga mereka mau menyusul kami ya Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, dan mereka bersama kami ya Allah masuk ke dalam jannah-Mu ya Allah, berkumpul kami bersama keluarga di jannah-Mu ya Allah. Wa'afina warzuqna, wa'afina warzuqna, wa'afina warzuqna. Ya Allah, berikan juga kami kesehatan, kekuatan dalam menjalani kehidupan ini ya Allah, dan limpahkan rizki-Mu kepada kami semua ya Allah, kesehatan, kekuatan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatis suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.